Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Sultan Abdurali dengan NIM 230705199. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari beberapa suku kata seperti array, stack, queue, linked list, tree, tree, dan graph. Yang pertama, array. Kelebihan dari array adalah akses cepat ke elemen dengan indeks. Array memiliki indeks numerik yang memungkinkan akses langsung ke elemen tertentu. Kita bisa langsung mengakses elemen tersebut dalam waktu yang konstan, yang sangat efisien dibandingkan harus menelusuri elemen satu per satu. Lalu, struktur sederhana dan mudah digunakan. Array memiliki susunan elemen yang bersebelahan dalam memori dan aksesnya bisa dilakukan dengan cara sederhana. Karena strukturnya yang sederhana, array sangat cocok untuk kebutuhan dasar bukan. Lalu, kekurangan dari array adalah ukuran tetap atau statis telah dibuat. Saat membuat array, ukurannya harus ditentukan terlebih dahulu. Array tidak dapat menyesuaikan ukuran secara otomatis ketika elemen ditambahkan atau dihapus, sehingga ini kurang fleksibel dalam situasi di mana jumlah elemen bervariasi. Lalu, penghapusan atau penyisipan elemen membutuhkan pemindahan elemen lainnya. Jika kita ingin menambahkan atau menghapus elemen di tengah array, maka elemen lain perlu digeser untuk mengisi tempat yang kosong atau memberikan ruang yang yang memiliki skenario yang buruk. Lalu kedua ada stack. Nah, kelebihan dari stack yang pertama adalah operasi last in first out sederhana. Stack bekerja dengan prinsip last in first out, di mana elemen yang terakhir ditambahkan akan menjadi elemen pertama yang dihapus. Ini membuat stack ideal untuk aplikasi yang membutuhkan undo atau memori bertumpuk seperti pemrograman rekursif. Nah, yang kedua, berguna untuk operasi undo dan backtracking. Stack menyimpan urutan aksi atau langkah-langkah terakhir sehingga kita ingin kembali ke kondisi sebelumnya. Kita cukup mengambil elemen dari bagian atas stack yang sesuai dengan urutan yang dibutuhkan oleh undo atau backtracking. Nah, kekurangan dari stack adalah akses terbatas hanya pada elemen teratas. Di dalam stack, hanya elemen teratas yang bisa diakses langsung. Jika kita ingin mengakses elemen lain, kita harus menghapus semua elemen yang di atasnya terlebih dahulu. Lalu, tidak ideal untuk mencari elemen tertentu. Stack tidak dirancang untuk pencarian data di antara elemen-elemennya, sehingga tidak efisien untuk pencarian karena hanya mendukung operasi push dan pop di bagian atas. Nah, lalu ada queue. Kelebihan queue pertama adalah operasi first in first out sederhana. Queue bekerja dengan prinsip first in first out, di mana elemen pertama yang masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Struktur ini cocok untuk manajemen antrian seperti pemrosesan data dalam urutan tertentu. Lalu berguna untuk antrian proses dalam OS atau antrian tugas. Queue sering digunakan dalam sistem operasi dan jaringan untuk mengatur antrian tugas atau proses yang harus diproses sesuai urutan, seperti printer atau CPU scheduling. Nah, kekurangan dari queue itu sendiri adalah akses terbatas pada elemen pertama. Di dalam queue, kita hanya bisa mengakses elemen di depan antrian dan tidak bisa langsung mengakses elemen di tengah atau di belakang antrian. Lalu, tidak ideal untuk pencarian elemen tertentu. Queue tidak dirancang untuk pencarian cepat di dalam elemen karena tidak mendukung operasi untuk mengakses. Jika kita ingin mencari elemen, kita harus menelusuri elemen dari depan hingga menemukan elemen yang dicari. Nah, berikutnya ada linked list. Kelebihan dari linked list adalah dinamis, ukuran dapat berubah sesuai kebutuhan. Tidak seperti array, linked list tidak memiliki ukuran tetap. Elemen dapat ditambahkan atau dihapus secara dinamis, membuatnya lebih fleksibel dalam hal perubahan ukuran. Lalu, penyisipan
dan penghapusan elemen lebih mudah dibandingkan array. Dalam linked list, penyisipan atau penghapusan elemen hanya perlu mengubah pointer tanpa harus menggeser elemen lainnya. Ini membuat linked list lebih efisien dalam operasi penyisipan dan penghapusan. Nah, kekurangan dari linked list sendiri adalah akses lebih lambat karena perlu melintasi elemen satu persatu. Untuk mengakses elemen tertentu dalam linked list, kita harus mulai dari awal dan menelusuri satu persatu hingga menemukan elemen yang dicari. Nah, lalu memori lebih besar karena perlu menyimpan pointer ke elemen berikutnya. Setiap elemen di linked list menyimpan pointer ke elemen berikutnya yang memerlukan tambahan memori. Lalu ada tree. Kelebihan dari tree adalah efisien untuk data berhierarki. Tree cocok untuk menyimpan data yang memiliki hubungan berjenjang atau berstruktur hierarki, seperti pohon keluarga, struktur folder, atau basis data yang berisi data bertingkat. Berikutnya, ada proses pencarian cepat dalam tree terstruktur seperti BST atau Binary Search Tree. Dalam binary search tree yang seimbang, pencarian elemen yang lebih cepat karena kita bisa menelusuri hanya sebagian kecil dari keseluruhan elemen setiap kali. Nah, lalu kekurangan dari tree adalah implementasi yang kompleks. Tree, terutama yang berstruktur seimbang seperti FPL atau red black tree, membutuhkan algoritma yang rumit atau menjaga strukturnya tetap seimbang. Lalu, perlu balancing pada struktur tertentu seperti FPL untuk menjaga efisiensi. Beberapa jenis tree seperti FPL dan red black tree memerlukan proses balancing setiap kali ada elemen yang ditambahkan atau dihapus untuk menjaga efisiensi waktu pencarian. Proses ini menambah kompleksitas dalam implementasi. Lalu ada graph. Kelebihan dari graph adalah representasi baik antar hubungan atau antar elemen yang kompleks. Graph dapat menggambarkan hubungan yang rumit antar data, seperti jaringan sosial, jalur transportasi, atau hubungan antar sistem. Lalu berguna untuk permasalahan jaringan seperti rute terpendek. Graph digunakan dalam beberapa algoritma jaringan seperti Dijkstra dan Floyd-Warshall yang membantu dalam menemukan jalur terpendek atau rute optimal pada jaringan. Nah, kekurangan dari graph adalah memerlukan memori besar pada struktur graph yang padat. Pada graph yang padat, struktur ini membutuhkan memori yang besar, terutama jika menggunakan agency matrix yang menyimpan hubungan atau semua node. Lalu, algoritma traversing lebih kompleks. Traversing atau penelusuran node di dalam graph seringkali memerlukan algoritma khusus seperti DFS atau Depth First Search atau BFS atau Breadth First Search yang lebih kompleks dibandingkan penelusuran dalam struktur data lainnya. Perbedaan antara array dan list. Yang pertama dari segi definisi. Nah, array adalah struktur data yang menyimpan elemen-elemen dengan tipe yang sama dalam urutan tertentu. Ukurannya tetap setelah dideklarasikan dan elemennya dapat diakses menggunakan indeks. Lalu list adalah struktur data yang lebih fleksibel yang dapat menyimpan elemen-elemen dengan tipe data yang berbeda. Dalam banyak bahasa pemrograman, list dapat mengubah ukurannya secara dinamis, memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen tanpa perlu mendefinisikan ukuran terlebih dahulu. Lalu dari segi ukuran, ukuran array tetap dan harus ditentukan pada saat pembuatan. Jika ingin mengubah ukuran, perlu membuat array baru dan menjalin elemen dari array lama. Lalu list bersifat dinamis dan ukurannya dapat berubah sesuai kebutuhan. Kita dapat menambahkan elemen baru atau menghapus elemen yang ada tanpa batas ukuran. Lalu dari segi tipe data, array biasanya menyimpan elemen dengan tipe yang sama. Misalnya array
integer hanya bisa menyimpan bilangan bulat. List dapat menyimpan elemen dengan tipe data yang berbeda. Sebagai contoh, dalam satu list kita bisa menyimpan integer, string, dan objek sekaligus. Dan selanjutnya, dari segi akses elemen array dilakukan dengan menggunakan indeks, dan akses ini sangat cepat. Namun, karena ukurannya tetap, kita harus tahu ukuran dan batas array saat membuatnya. Selanjutnya, list. Akses elemen dalam list juga dilakukan dengan menggunakan indeks, tetapi proses penambahan dan penghapusan elemen lebih mudah dan tidak memerlukan penggeseran elemen lain, terutama saat menggunakan list yang diimplementasikan dengan linked list. Lalu, operasi penambahan dan penghapusan array. Penambahan atau penghapusan elemen dalam array bisa rumit karena kita perlu menggeser elemen lain untuk menjaga urutan. Ini menyebabkan waktu operasi yang lebih lama. List. Dalam list, penambahan dan penghapusan elemen dapat dilakukan dengan lebih mudah, tergantung pada implementasinya. Jika list menggunakan linked list, waktu operasi untuk penyisipan dan penghapusan elemen bisa lebih efisien. Selanjutnya kita akan contohkan menggunakan kode Python. Sekarang kita akan menjelaskan apa perbedaan antara array dan list. Dari segi tipe data, array biasanya hanya dapat menyimpan elemen dengan tipe data yang sama. Misalnya, array hanya dapat berisi integer, float, atau string, tergantung pada jenis array yang digunakan. Nah, untuk list dapat menyimpan elemen dengan berbagai tipe data dalam satu list. Kita bisa memiliki integer, float, string, dan objek dalam satu list. Nah, dari segi ukuran, array biasanya tetap setelah didefinisikan. Kita tidak dapat mengubah ukuran array tanpa membuat array baru. Nah, untuk list, ukuran list itu dinamis dan dapat berubah. Kita bisa menambahkan atau menghapus elemen kapan saja. Dari segi kecepatan dan efisiensi, array lebih efisien dalam penggunaan memori dan memiliki kinerja yang lebih baik untuk operasi tertentu karena elemen disimpan dalam blok memori yang berdekatan. Sedangkan list, meskipun lebih fleksibel, list mungkin memiliki overhead tambahan untuk menyimpan informasi tentang tipe data dan ukuran, sehingga mungkin lebih lambat dibandingkan array dalam beberapa kasus. Nah, jika kita lihat dari segi fungsi dan metode, array umumnya memiliki fungsi yang lebih terbatas dibandingkan list. Kita seringkali memerlukan modul tambahan seperti modul array di Python untuk menggunakan array. List memiliki banyak metode yang berguna seperti append, remove, insert, dan lainnya. Sekarang kita akan contohkan bagaimana penggunaan dan perbedaan antara array dan list. Di sini kita memiliki sebuah variabel yang bernama array1 dan list. Sekarang kita print. Kita jalankan. Nah, ini adalah array dan ini adalah list. Bagaimana kita mengakses indeks? Maksudnya mengakses elemen dari masing-masing tipe data ini. Mungkin di sini kita bisa mengaksesnya sama melalui indeks. Misalkan pada array kita ingin mengakses elemen 10. Kita bisa menggunakan indeks 0, dan pada list kita ingin mengakses indeks 40. Ini 40 berada pada indeks ketiga. Nah, 10 dan 40. Nah, selanjutnya kita akan membuat
Bagaimana menambahkan elemen pada array? Pada array kita perlu membuat array baru untuk menambahkan elemen. Misalkan kita buat array ini masalah ini maksudnya adalah integer. Kita tambahkan dari array sebelumnya. Dan kita tambahkan dengan 70 misalkan. Nah, sekarang kita print array 1. Maaf, tapi ada sedikit error. Invalid syntax. Maaf. Nah, sekarang array berisi 10, 20, 30, 40, 50, dan 70. Nah, selanjutnya, jika kita ingin menambahkan elemen pada list, kita hanya perlu seperti ini. Kita buat list, lalu kita gunakan method append, kita isi dengan 60. Lalu kita print. Nah, sekarang yang sebelumnya list berisi 10, 20, 30, 40, dan 50, sekarang berisi 60 di dalamnya. Selanjutnya, kita akan mencoba pada array di sini hanya bisa berisi banyak elemen dengan satu tipe data, misalkan integer. Jika kita menambahkan elemen, maksudnya elemen string di sini, lalu kita print array 1. Ini kita komentari terlebih dahulu. Nah, di sini maaf. Nah, di sini akan menghasilkan error. Sekarang kita akan mencoba bisa berisi integer, maksudnya bisa berisi string, bisa berisi boolean, sekarang dan bisa berisi nilai double atau pecahan. Nah, sekarang coba kita jalankan. Ini kita komentari terlebih dahulu, kita jalankan, kita print list. Nah, list sekarang berisi 10, 20, 30, 40, 50, string ganti, boolean true, dan nilai double 4.0. Selanjutnya, kita akan mencoba selanjutnya kita akan membuat yang nomor 3. Array termasuk dalam subdata statis yang mana ukuran memori yang digunakan bersifat tetap walaupun array tidak terisi penuh. Buktikan kebenaran atau kesalahan statement tersebut menggunakan pemrograman Python dengan membuat operasi penambahan dan penghapus elemen. Sekarang kita buat kelas.
Nah, sekarang kita sudah selesai untuk membuat kodenya. Pertama, saya ingin membuat variable static array. Nah, saya ingin membuat panjang dari array itu adalah 6. Nah, kita lihat. Lalu kita run. Nah, sekarang panjang dari array itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang array ini masih berisi nilai kosong, tapi panjangnya tetap 6. Sekarang kita coba membuatkan data menggunakan fungsi add static array add, lalu saya masukkan 10. Nah, sekarang 10 sudah masuk ke dalam array. Ini tambahkan 10. Sekarang array berisi 10 dan nilai lain masih kosong. Sekarang kita tambah. Nah, sekarang 20 sudah masuk ke dalam array. Sekarang array berisi 10 dan 20. Nah, kita coba tambahkan lagi. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, sekarang 10, 20, 50, 70, 90, dan 100 sudah masuk ke dalam array dan mengisi masing-masing ruangnya. Nah, sekarang panjang dari array sudah mencapai maksimal, yaitu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita bisa lihat array sudah penuh. Nah, coba kita tambahkan lagi titik array, titik add. Nah, isi dengan 110. Lalu kita jalankan. Nah, di sini akan keluar array is full. Nah, di sini berarti dinyatakan bahwa array adalah tipe data yang panjangnya tetap. Nah, karena pada awalnya kita sudah men-set bahwa panjang dari array 6. Jadi, saat program jalan, panjang dari array akan tetap 6. Sekarang kita coba untuk remove salah satu elemen yang ada dalam array ini.
remove, saya akan meremove 20. Nah, menggunakan fungsi remove. Jalankan. Nah, sekarang 20 sudah di remove dan isi array sekarang adalah 10. Nilai kedua adalah none atau tidak nilai, lalu 50, 70, 90 dan 100. Maka untuk menjawab pernyataan dari soal, apakah array termasuk dalam suatu data statis, yang mana ukuran memori yang digunakan bersifat tetap walaupun array tidak terisi penuh? Maka jawabannya iya. Pernyataan tersebut benar dalam konteks array statis. Dalam contoh ini, kita membuat array dengan ukuran tetap yang tidak berubah meskipun elemen dalamnya ditambah atau dihapus. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.